Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win, para viewer, subscriber, dan utamanya teman-teman guru. Sudah berapa banyak koleksi teka-teki silang yang dibuat? Ini saya punya satu contoh ya, ini contoh salah satu topik materi akuntansi. Saya buat teka-teki silang menjadi 10 model. Jadi kalau dipakai ulangan secara offline, maka anak-anak tidak bisa saling contoh karena modelnya beda. Jadi pertanyaan mendatar menurunnya beda. Sebenarnya pertanyaannya sama, sumber bahan bakunya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Bagaimana cara membuat ini? Silahkan nanti lihat di deskripsi karena ini sudah pernah saya buat videonya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di deskripsi, teman-teman akan diarahkan ke halaman macam ini. Maka membuat teka-teki silang itu hanya hitungan detik. Perhatikan. Nah, ini sudah jadi satu teka-teki silang, ya kan? Kemudian ketika ini dengan pertanyaan mendatar menurun sejumlah ini, kita klik kembali create my puzzle ini, maka akan muncul model yang berbeda lagi. Jadi kalau internetnya lancar, insya Allah cepat kok. Nah, ini sudah jadi satu teka-teki silang yang baru. Ini masih muter ini ya. Nah, ini sudah jadi. Ya, ada 30 pertanyaan di sini ya. Ada 30. Terus begitu, jadi setiap ini kita klik, maka muncul baru. Setiap kita klik, dia akan muncul baru. Ini sudah punya berapa? 1, 2, ini 3, ya kan? Dan seterusnya sampai tidak terbatas. Dan kalau mau mengubah ukuran ini pun juga akan menjadi model yang baru. Yang seperti ini, yang kemudian kita akan simpan dia dalam bentuk Microsoft Word semacam ini. Jadi nanti bisa di print atau mungkin nanti akan di convert, diubah menjadi PDF juga boleh ya. Ini nanti bisa di print, dikasih judul yang manis, dihias-hias begitu ya. Ini yang versi untuk offline dan untuk dicetak. Tetapi kalau pingin kita nggak perlu koreksi, tapi skor bisa muncul, bisa dimainkan melalui slide ya, tayangkan, boleh nanti bisa dalam bentuk versi Excel semacam ini. Ini saya bangun dalam bentuk Excel, jadi untuk membuka bingkai atau tabel dari teka-teki silang harus masukkan password dulu. Nah, seperti ini muncullah bingkainya. Nanti skornya muncul di sini. Jadi kalau kita jawab, misalnya ini ada pertanyaan apa ini? Yang mendatar, ada menurun juga ada, kebetulan terlalu. Nah, ini bisa ditulis di sini misalnya. Nah, lihat di sebelah kanan atas nilainya muncul ya. Nah, kebutuhan primer. Nah, kemudian di sini ada 2/7 menurun, ekonomi, pengorbanan. Nah, ini adalah prinsip. Tulis RIS. Nah, begitu seterusnya nilainya akan terus bertambah sampai 100. Nanti kalau sudah selesai ingin dikosongkan, ini tinggal ngeblok ya, ini tinggal di delete seperti ini. Selesai. Nah, ini saya bangun dengan Microsoft Excel Office 2019, tapi bisa dibaca di 2010. Kalau untuk 2007 biasanya pertanyaannya ini nggak muncul. Jadi kalau untuk 2007 saya harus mengkonvert dulu ini menjadi 2007. Nah, saya sudah coba membuat convertnya, ternyata berhasil dan bisa. Kemudian saya juga sudah ada ini tutorial untuk nanti ada di deskripsi, silahkan dilihat. Saya juga sudah pernah membuat video tentang bagaimana kalau ini ditayangkan versi PowerPoint seperti ini ya, bisa. Jadi menjawab pertanyaannya ini mendatar menurunnya dari sini. Kita tinggal klik mana yang mau dijawab, tidak harus urut 1, 2, tidak, terserah mana yang dianggap mudah dulu ya. Seperti ini pertanyaannya bisa ditutup, bisa dibuka gitu ya. Ini cukup menarik. Nah, kalau yang model seperti ini cocoknya adalah untuk dibahas bareng-bareng rame-rame ya ini. Ini sama ini, setelah jawab, udah ada jawabannya kan? Kalau mau dikosongi tinggal klik reset. Ya, ini akan kosong ya, hilang. Oke, ini yang versi PowerPoint. Nah, yang kali ini, hari ini saya ingin mengembangkan lagi bagaimana kalau misalnya
yang versi seperti Excel ini dikerjakan secara kolaborasi, jadi dikerjakan bareng-bareng secara online. Ini lebih cocok kalau dipakai pembelajaran secara daring. Prinsipnya sebenarnya sama, jadi kita bisa bangun dulu ini di Excel, kemudian kita ekspor ke Google Drive, atau kita bisa bangun langsung di Google Drive. Jadi kita tinggal masuk di Drive, kemudian cari di sini ada namanya apa itu, split sheet ya. Nah ini sheet ya, bisa. Nah ini saya sudah contohkan membuat draftnya yang sudah ada di apa namanya, di Google Drive saya. Ini saya buat tadi malam, ini belum selesai. Jadi ini pertanyaannya sama seperti tadi, bisa disorot dengan kursor. Jadi ada pertanyaannya ada di pojok-pojok ini. Nah, di setiap pojok ini ada pertanyaannya, dan caranya sama persis dengan yang ada di Excel. Jadi teman-teman bisa nonton di Excel seperti apa sih membangun TTS yang bisa keluar skornya. Nanti saya tinggal membuat headernya di sini, halaman judul ya, kemudian skor, dan ini bisa dikerjakan secara kolaborasi, jadi bareng-bareng gitu ya. Misalnya saya tunjuk 3 orang untuk bersama-sama menyelesaikan ini secara online. Di waktu kita pembelajaran menggunakan media yang namanya Google Meet ya, saya biasanya menggunakan online-nya pakai Google Meet. Saya online dengan anak-anak menggunakan Google Meet, tinggal pilih kelas ini ya, kemudian saya linkkan di sini kamera dan seterusnya, Google Meet. Kemudian saya akan share link yang ini ke dalam halaman Google Meet. Anak-anak bisa mengerjakan secara bersama-sama, jadi mengisi ini secara bersama-sama. Misalnya saya pilih silakan 3 orang, saya tunjuk namanya, mereka akan mengerjakan. Nah saya tinggal nonton, dan audien yang lain juga tinggal nonton saja. Jadi tinggal lihat pertanyaannya apa, jawabannya apa. Wah seru gitu, ini pasti akan seru. Nanti hasil pengerjaan ini secara online dengan anak-anak di kelas akan saya buatkan videonya bagaimana keseruannya. Jadi di sini akan muncul skornya. Seru ya. Selamat menunggu bagaimana kira-kira serunya anak-anak mengerjakan soal teka-teki silang ini secara online. Jadi saya membuat ini berangkat dari, ini kan sudah bulan ke berapa ini, 7 ya, mau ke 8 kita belajar secara daring. Dan saya juga sudah melakukan survei ya, saya melakukan survei bagaimana efektivitas pembelajaran secara daring yang selama ini berlangsung. Memang ini dari responden sekitar 500 ini ya ada yang menilai efektif ini kan, ada juga yang menyatakan ini selama mengikuti proses pembelajaran secara daring pernahkah, oh ini kendala. Mereka sudah merasa cukup, cuman banyak di antara mereka dari hasil survei yang saya lakukan ini, mereka sudah mulai merasa jenuh ya. Ada yang sudah merasa jenuh ya. Ini kaitannya dengan jaringan jaringan internet. Ini saya survei kelas 10 sampai kelas 12. Ini hasilnya semacam ini. Dan rata-rata mereka menggunakan wifi di rumah sehingga tidak ada kendala. Oke, kawan-kawan, selamat menunggu bagaimana nanti video serunya anak-anak belajar secara kolaborasi sambil bermain. Ini sekedar untuk menghilangkan kejenuhan daring yang sudah mereka lakukan selama ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.